Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anilia Dianjali dengan NIM 67052040016 dari kelas D3TT 4403. Baik, jadi sekarang di sini saya akan mengerjakan jurnal modul 6 dari praktikum mata kuliah Bengkel IoT. Nah, modul 6 ini yaitu tentang pembacaan sensor berbasis Internet of Things dengan MQTT dan Adafruit. Nah, perlu kita ketahui yang di sini tuh ada alat dan bahan yang bakal kita gunakan. Untuk alat atau bahannya sendiri yang pertama yaitu ada kabel USB, lalu ada project board-nya yang warna putih, ada node MCU, kabel jumper, sama ada sensor DHT11. Nah, tentunya juga di praktikum kali ini tuh akan menggunakan aplikasi Arduino IDE serta website Adafruit. Nah, ada Adafruit-nya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Arduino IDE atau Integrated Development Environment adalah software yang digunakan untuk memprogram di Arduino, dengan kata lain Arduino IDE sebagai media untuk memprogram board Arduino. Lalu ada juga MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, yaitu protokol merupakan sebuah protokol yang berjalan di atas stek TCP/IP dan dirancang khusus untuk machine-to-machine yang tidak memiliki alamat khusus. Nah, maksud dari kata tidak memiliki alamat khusus ini kurang lebihnya sama kayak Arduino, Raspi, atau device lain yang tidak memiliki alamat khusus. Nah, maksud si MQTT ini tuh merupakan juga salah satu library yang perlu kita download, perlu kita install di Arduino IDE-nya. Nah, jadi nanti tuh di Arduino IDE-nya tuh ada dua library yang harus kita install. Yang pertama yaitu Simple DHT, lalu yang kedua itu adalah Adafruit yang MQTT tadi. Lanjut yaitu sensor suhu dan kelembapan DHT11. Nah, ini tuh adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembaban yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Lalu yang terakhir yaitu ada yang utama yaitu adalah Node MCU, di mana sebuah platform IoT yang bersifat open source. Nah, si Node MCU ini terdiri dari perangkat keras berupa sistem on chip ESP8266. Nah, dari ESP8266 ini buatan Espressif System yang juga firmware-nya itu digunakan yang menggunakan bahasa pemrograman. Baik, mungkin untuk secara teorinya mungkin cukup sekian. Sekarang saya langsung akan menunjukkan hasil praktikumnya. Baik. Nah, di sini terdapat codingan yang kita masukkan ke Arduino IDE-nya. Jadi untuk codingannya di sini tuh untuk SSID-nya kita menggunakan sesuai WiFi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan hotspot saya. Lalu untuk yang di sini yaitu ada IO username sama IO key-nya itu didapetin dari website Adafruit-nya. Jadi saat kita buka website Adafruit-nya itu nanti kita perlu membuat dulu si dashboard-nya. Nah, kita nanti buat yang dashboard-nya ini dengan nama temperatur dan humidity. Lalu setelah itu nanti pada bagian my key-nya kita akan mendapatkan si username dan active key-nya yang akan dimasukkan ke dalam Arduino IDE-nya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengupload si codingannya ini ke Node MCU-nya. Nah, setelah si tadi komponen-komponennya ini sudah dirangkai seperti ini, sekarang si kabel USB-nya kita akan masukkan atau pasangkan ke laptop. Setelah itu kita bisa langsung aja upload. Nah, setelah si hasil upload-nya ini sudah berhasil, sekarang kita bisa lihat dulu si hasilnya di serial monitor.
Nah, di sini bisa ditunjukkan bahwa si serial monitornya ini tuh terbaca, cuman untuk si Celcius sama si humidity-nya ini tuh menunjukkan hasilnya nol. Kenapa? Karena di sini DHT11 yang saya gunakan ini kebetulan mungkin karena sudah dipakai berulang kali, jadi, saat ini tuh mungkin sudah terbakar, jadi sudah tidak bisa digunakan. Jadi untuk si, hasil dari sensor temperaturnya, suhu dan kelembabannya itu tidak terbaca, maka yang akan dihasilkan di serial monitornya yaitu nol. Lalu sama halnya dengan yang akan muncul di, website Adafruitnya ini. Nah, jadi sebelumnya pada tadi di dashboard yang sudah kita buat di temperatur dan humidity ininya, jangan lupa juga kita perlu menambahkan si grafik si kelembapan dan temperaturnya. Nah, sama seperti di serial monitor tadi, karena tadi DHT11 punya saya ini mungkin sudah kebakar, jadi sudah tidak bisa digunakan, maka hasilnya pun akan menunjukkan nol gitu kan. Nah, jadi tadi di serial monitornya itu menunjukkan hasilnya nol, maka di website Adafruitnya pun akan menghasilkan nol. Nah, tapi ketika kalau misalnya si DHT11-nya ini bisa berjalan, bisa digunakan, maka tadi di serial monitornya itu akan menunjukkan si hasil, suhunya itu berapa, lalu juga kelembapannya berapa, lalu juga sesuai dengan, di serial monitornya tadi, maka di website Adafruitnya ini tuh akan menyesuaikan, akan sama juga hasilnya si kelembapannya itu berapa persen dan si temperaturnya itu berapa celcius. Untuk hasil praktikum atau praktikum tadi itu, saya bisa menunjukkan hasilnya berapa, tapi untuk saat sekarang, untuk jurnal kali ini mungkin karena sudah tidak bisa digunakan jadi, hasilnya pun nol. Baik mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.